Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada. Kita kembali bersaat teduh ya, sekalipun hari ini hari libur ya, 26 Mei, tetapi kita masih bersama-sama bersaat teduh. Dan saya percaya ketika kita belajar kebenaran firman, maka hal itu akan menolong saudara untuk bisa bertumbuh makin dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Hari ini kami bersyukur di tengah liburan kami masih menyempatkan diri untuk kembali merenungkan firman-Mu dan belajar kebenaran-kebenaran yang hendak Engkau ingin sampaikan. Roh Kudus urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, masih dalam pengajaran tentang seri pengajaran penyembahan. Nah, hari ini kita belajar satu pengajaran bagaimana Yesus mengajar kita tentang doa Bapa kami. Berapa banyak hari ini saudara masih hafal atau ingat kata-kata dalam doa Bapa kami? Anda perhatikan dalam kata-kata itu, tapi sebelum Yesus mengajar tentang doa Bapa kami, ada pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting? Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Penyembahan adalah sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan dasar pengenalan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-13. Cukup panjang, tetapi saya percaya kita akan suka dengan apa yang disampaikan Yesus. Dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai di sini dulu. Anda melihat bagaimana ayat 6 berbicara tentang hubungan yang bersifat pribadi. Jadi penyembahan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi, yang harus kita jaga kerahasiaannya kita dengan Tuhan. Artinya sesuatu yang private. Bangun hubungan dengan Tuhan secara private, secara pribadi. Itu ayat 6 maksudnya. Lalu yang kedua dikatakan di ayat yang ke-7, dalam doamu jangan bertele-tele. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan tidak larang kita untuk menyampaikan permohonan kita yang begitu banyak. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menyampaikan kesusahan hati kita. Anda jangan salah dengan ayat ini. Ayat ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa engkau punya Allah yang mengerti, Allah yang jauh lebih tahu. Dan ingat, jangan menyentuh Allah dengan persoalanmu, tapi sentuh Allah dengan cinta, hormat, dan kagummu. Ayat ini hanya ingin mengajarkan kepada kita Allah itu Allah yang mengerti. Allah yang peduli, Allah yang jauh lebih tahu dari setiap kebutuhan yang kita miliki. Itu sebabnya kalau kita melihat melompat dalam Mazmur 139. Kenapa kemarin kita belajar bagaimana Daud itu berdoa yang diungkapkan dalam Mazmur 141. Bagaimana Daud merindukan Tuhan hadir. Kenapa Tuhan yang dirindukan? Karena di Mazmur 139 Anda bisa baca di sana di ayat yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan ayat yang kelima dikatakan begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau yang menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Daud mengerti bagaimana Allah jauh lebih mengenal seluruh kehidupan kita. Allah mengerti, Allah tahu, Allah bahkan memaklumkannya.
Itu sebabnya Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 6, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mari, kekasih Tuhan keluarga BMC, belajar terus mengenal Allah. Allahmu mengerti kok kalau hari ini kau punya persoalan. Itu sebabnya datang dengan semangat, datang dengan cinta, datang dengan hormat, datang dengan penuh harap bahwa Tuhan mengerti masalah kita. Jangan sedih, jangan karena persoalan Anda sedih. Justru Anda harus mengerti, ayat ini mendorong Anda untuk bersuka cita, bersemangat, mengucap syukur. Sehingga dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8, dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Wow, Bapa itu mengetahui apa yang kau perlukan. Itu sebabnya di dalam penyembahan kita jangan dipenuhi dengan permohonan. Allah tahu segala yang kau perlukan. Tapi penuhilah dengan cinta, hormat, dan kagum. Amin. Itulah sebabnya Tuhan dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 di Matius pasal 6. Dia mengajarkan satu doa, di mana doa ini menunjukkan sebuah hubungan, sebuah pengenalan, sebuah kekaguman, sebuah hormat yang harus ada pada kita kepada Tuhan. Hubungan harus di dalamnya ada pengenalan. Karena pengenalan kau bisa menaruh hormat, cinta, dan kagum kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata dalam doa Bapa kami ini. Karena itu berdoalah demikian. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allahmu Allah yang maha tahu. Bangun hubungan dengan benar. Penuhi dengan cinta, hormat, dan kagum. Saya yakin setiap kali engkau datang menyembah Tuhan seperti itu, maka engkau akan menerima yang di sorga terjadi di bumi. Yang kau inginkan di bumi, sorga akan mengabulkannya. Tuhan memberkati kita semua. Baik, besok kita akan lanjutkan pengajaran-pengajaran tentang penyembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat apa yang kami baca dari firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu ini adalah panduan dalam kehidupan kami, bagaimana kami membangun hubungan yang benar dengan Engkau Tuhan. Terus bawa kami, kekasih-kekasih-Mu, keluarga BMC, untuk bertumbuh makin indah, makin seperti yang Kau inginkan. Dan hari ini di tengah liburan kami, turunkan berkat-Mu atas kami dimanapun kami berada. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, Tuhan katakan, amin. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan saya percaya dimanapun Anda berada, kasih dan kebaikannya, hidup kita akan terus menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.